Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizfiandi dari Prodi Sistem Informasi NIM 0566884778 dari UPBJJ UT Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah STSI 4105 Basis Data. Tugas 1 yaitu contoh kasus sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Kemudian pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas satu Anda adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Langkah pertama yaitu identifikasi dan menentukan entity yang terkait. Pada contoh kasus pada tugas 1 terdapat 3 entity yang teridentifikasi yaitu pasien, admin, dan dokter. Untuk membuat diagramnya, saya menggunakan YAD Graph Editor. Untuk langkah pertama, buat entity terlebih dahulu. Terdapat 3 entity pada contoh kasus pada tugas 1 yaitu dokter, pasien, dan admin. Untuk langkah 1 sudah selesai, lanjut ke langkah 2. Langkah kedua yaitu menentukan atribut dari masing-masing entity beserta primary key-nya. Primary key di sini yaitu atribut yang bersifat unik pada setiap entity. Pada entity dokter terdapat 7 atribut yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Pada entity dokter, primary key diset pada atribut ID dokter. Kemudian entity kedua yaitu admin memiliki 3 atribut yaitu ID admin yang diset sebagai primary key, kemudian nama admin dan waktu jaga. Kemudian pada entity pasien terdapat 5 atribut yaitu ID pasien yang diset sebagai primary key, kemudian nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk lanjut ke diagram, kita tambahkan simbol atribut. Untuk primary key, gunakan simbol yang ini. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Begitupun dengan entity lain, kita lengkapi dengan atribut dan primary key. Pada admin, primary key-nya adalah ID admin.
Kemudian pada entity dokter terdapat 7 atribut. Primary key-nya adalah ID dokter. Atribut lainnya yaitu nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Kemudian tambahkan garis pada entity yang menghubungkan dengan atribut. Seperti ini. Oke, untuk langkah kedua selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga yaitu identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Di bawah ini terdapat hubungan antara kedua relasi, entity pasien dan entity admin dihubungkan dengan relasi mendaftar. Admin dengan entity dokter dihubungkan dengan relasi memberikan data. Kemudian entity dokter dengan entity pasien dihubungkan dengan relasi memeriksa. Jadi dengan kata lain bisa dibaca pasien mendaftar ke admin. Kemudian admin memberikan data kepada dokter. Dan terakhir dokter memeriksa pasien. Kita lanjutkan di diagram. Untuk relasi, pakai simbol ini. Oke, jadi di sini relasi antara pasien dengan admin dihubungkan dengan relasi mendaftar. Kemudian entity admin dengan entity dokter dihubungkan dengan relasi memberikan data. Kemudian entity dokter dengan entity pasien dihubungkan dengan relasi memeriksa. Untuk langkah ketiga selesai, lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, dalam menambah derajat kardinalitas pada relasi, kita harus mencermati kalimat yang tertera pada contoh kasus. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan data kepada banyak dokter. Dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Dari ringkasan contoh kasus tersebut dapat dibentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Entity pasien dengan entity admin dihubungkan dengan derajat kardinalitas M to N atau many to many atau bisa disebut juga
relasi banyak ke banyak. Kemudian entity admin dengan entity dokter dihubungkan dengan derajat kardinalitas M2N, sedangkan dokter dan entity pasien juga dihubungkan dengan derajat kardinalitas M2N. Lanjut di diagram. Untuk menunjukkan kardinalitas M2N, gunakan simbol ini. Jadi setelah menggunakan simbol garis penghubung seperti ini, dapat dibaca banyak pasien mendaftar ke banyak administrator. Kemudian dari entity admin, banyak admin memberikan data kepada banyak dokter. Nah, pada entity dokter dengan entity pasien terdapat hubungan M2N, yaitu banyak dokter memeriksa banyak pasien. Untuk langkah 4 selesai, kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Cermati kalimat akhir pada contoh kasus. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini resep obat ini sebagai apa? Apakah sebagai entitas atau sebagai atribut deskriptif? Di bawah ini kan ada relasi antara entity dokter dengan entity pasien dihubungkan dengan relasi memeriksa dengan derajat kardinalitas M2N, atau dengan kata lain banyak dokter memeriksa banyak pasien. Nah, hal itu erat kaitannya dengan kardinalitas, yaitu jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau M2N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Dari pernyataan tersebut, dikarenakan relasi dokter pasien adalah relasi M2N, maka atribut deskriptif atau non-key seperti resep obat tidak dapat ditaruh di entity dokter maupun pasien. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pada relasi M2N menjadi entity baru yang memiliki primary key tersendiri dan atribut di entity baru yang berasal dari primary key di entity yang terhubung berfungsi sebagai foreign key. Nah, di sini entity baru yang muncul akibat hasil transformasi bentuk relasi M2N adalah pendaftaran, pendataan, dan pemeriksaan. Pendaftaran muncul karena hasil transformasi bentuk relasi M2N antara pasien dengan admin. Artinya, banyak pasien mendaftar ke banyak administrator. Nah, di entity pendaftaran ada 3 atribut, yaitu ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID daftar berfungsi sebagai primary key dan ID admin serta ID pasien termasuk ke foreign key. Kemudian entity baru pendataan terdapat 3 atribut, yaitu ID data yang berfungsi sebagai primary key, kemudian ID dokter dan ID admin. ID dokter dan ID admin berfungsi sebagai foreign key. Kemudian entity baru pemeriksaan terdapat 5 atribut, yaitu ID pemeriksaan yang menjadi primary key, kemudian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep obat. Untuk ID dokter dan ID pasien termasuk foreign key. Nah, untuk menambahkannya ke diagram, kita lanjutkan. Nah, di sini entity baru yang
muncul akibat transformasi relasi M2N antara pasien dengan admin, kita namakan pendaftaran. Begitu juga dengan relasi M2N antara admin dengan dokter, entiti barunya bernama pendataan. Sedangkan entiti baru yang muncul akibat transformasi relasi M2N antara entiti dokter dengan pasien, kita namakan pemeriksaan. Nah, setelah ini akan terjadi perubahan pada relasi M2N agar terhubung ke entiti yang baru. Perubahan relasi akibat hasil transformasi bentuk relasi M2N dan munculnya entiti baru. Nah, di sini awalnya banyak pasien melakukan pendaftaran kepada banyak admin dipecah menjadi dua relasi 1 to N atau relasi 1 ke banyak. Jadi bisa diartikan pasien melakukan pendaftaran ke admin dan admin melayani pendaftaran pasien. Begitu juga dengan relasi admin dengan entiti dokter, awalnya dihubungkan dengan relasi memberikan data dipecah menjadi dua entiti yang berelasi 1 to N. Jadi bisa diartikan admin memberikan data atau hasil pendataan kepada dokter dan dokter menyimpan data kepada admin sebagai hasil pendataan. Begitu juga dengan relasi dokter dan pasien. Awalnya dihubungkan dengan relasi M2N yaitu memeriksa. Sekarang dipecah menjadi dua relasi 1 to N atau 1 ke banyak. Jadi bisa diartikan dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan pasien diperiksa oleh dokter menghasilkan pemeriksaan. Nah, di sini kita ubah relasi antar entiti agar entiti baru bisa terhubung. Tambahkan relasi menyimpan data. Dan di sini relasinya berupa mendaftar dan yang ini berubah menjadi melayani. Kemudian untuk entiti barunya kita tambahkan pada pendaftaran
primary key-nya yaitu ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Di daftar di entity pendataan ada ID data, ID admin, dan ID dokter. Pada entity baru pemeriksaan, kita tambahkan 5 atribut yaitu ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep obat. Kita tambahkan garis yang menghubungkan entity dengan atribut. Kemudian karena terjadi transformasi, maka relasi dan derajat kardinalitasnya menjadi berubah. Di sini menggunakan garis yang menunjukkan derajat kardinalitas 1 ke banyak. Begitu juga dengan pasien. Di sini saya gambarkan pasien memiliki relasi 1 ke banyak ke entity baru pendaftaran. Jadi relasi antara pasien dengan admin yang sebelumnya punya relasi M to N dipecah menjadi 2 relasi one to N atau 1 ke banyak. Dari pasien 1 ke banyak ke entity pendaftaran dan admin 1 ke banyak ke entity pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah titik temu antara entity pasien dan entity admin. Begitupun dengan relasi admin dengan dokter. Pada relasi ini, admin memiliki relasi 1 ke banyak begitu juga dengan admin dan dokter.
Awalnya, relasi admin dengan dokter adalah relasi banyak ke banyak atau M2N. Setelah ditransformasi, muncullah entiti baru yaitu pendataan. Jadi, admin memiliki relasi satu ke banyak ke entiti pendataan, dan juga dokter memiliki relasi satu ke banyak ke entiti pendataan. Jadi pendataan ini adalah entiti baru yang mempertemukan antara relasi admin dengan dokter. Jadi bisa dibaca admin memberikan data ke dokter dan dokter menyimpan data ke admin lewat entiti pendataan. Selanjutnya yaitu perubahan relasi M2N antara entiti dokter dengan entiti pasien. Nah, di sini awalnya relasi dokter dengan pasien memiliki relasi memeriksa dengan kardinalitas M2N. Setelah ditransformasi, dipecah menjadi dua relasi one to n atau satu ke banyak. Jadi dokter memiliki relasi satu ke banyak ke entiti baru pemeriksaan, begitupun dengan pasien memiliki relasi satu ke banyak ke entiti baru pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini adalah titik temu atau entitas titik temu antara entiti dokter dengan entiti pasien. Hasil akhirnya seperti ini. Inilah IRD dari rumah sakit yang awalnya hanya 3 entiti yaitu admin, dokter, dan pasien. Kini berkembang jadi 6 entiti yaitu 3 entiti utama yaitu admin, dokter, dan pasien. Kemudian muncul entiti baru yaitu pendaftaran, pendataan, dan pemeriksaan. Dan dilengkapi dengan semua atribut masing-masing memiliki primary key. Nah, untuk pasien, primary key-nya adalah ID pasien, pendaftaran adalah ID daftar, admin adalah ID admin, pendataan adalah ID data, dokter adalah ID dokter, dan pemeriksaan adalah ID pemeriksaan. Jadi inilah IRD rumah sakit, yaitu pasien melakukan pendaftaran dulu ke admin, kemudian admin memberikan hasil pendataan ke dokter, dan dokter melakukan pemeriksaan ke pasien, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dokter membuat resep obat yang nantinya akan ditebus oleh pasien. Makanya resep obat ini termasuk ke atribut pemeriksaan. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.